Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih. Dan tentu saja saya juga berdoa semoga sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menempuh perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah manajemen pengembangan laboratorium pendidikan, kita akan membahas tentang pengembangan kegiatan laboratorium. Sahabat-sahabat mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 mengenai kemampuan merencanakan dan mengembangkan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium dan tenaga laboratorium, memantau kegiatan laboratorium, serta sarana dan prasarana, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium serta aktivitas tenaga laboratorium lainnya. Berangkat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008, maka laboratorium dapat dikembangkan secara profesional guna untuk mencapai target yang ditentukan dan dapat melakukan inovasi baik dari segi personalia, kegiatan, peraturan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Dalam melakukan pengembangan kegiatan laboratorium pendidikan dapat dilaksanakan melalui dari personalia laboratorium yang dimulai dari kepala laboratorium pendidikan, teknisi laboratorium, dan laboran laboratorium. Kita akan coba melihat yang pertama itu adalah kepala laboratorium. Yang pertama, merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. Merencanakan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah adalah kegiatan menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium yang merupakan rencana komprehensif yang akan dilakukan untuk kalender tahun pelajaran yang akan dijalankan. Kegiatan tersebut mencakup rencana kegiatan praktek dan praktikum, pengelolaan bahan, alat dan metode, serta sumber daya laboratorium lainnya, seperti infrastruktur, personel, dan anggaran, agar mampu memfasilitasi atau melayani seluruh kegiatan laboratorium secara efektif. Kemudian yang kedua itu merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah ataupun madrasah. Yang ketiga itu mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Nah, mengelola itu merupakan kegiatan laboratorium sekolah dengan cara mengkoordinasi serangkaian kegiatan dari perencanaan kegiatan laboratorium, kemudian pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan atau perawatan dan bahan, kemudian juga pengevaluasian sistem kerja laboratorium dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah ataupun laboratorium madrasah. Nah, kegiatan membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah ataupun madrasah merupakan implementasi dari kegiatan mengelola laboratorium dengan membagi dan memberikan tugas kepada pelaksana yang masih merupakan tanggung jawab penuh kepada kepala laboratorium. Kemudian yang kelima itu memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah atau madrasah.
Nah, memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah harus dilakukan kepala laboratorium untuk menjamin kelangsungan kegiatan pelayanan laboratorium. Kemudian selanjutnya itu adalah mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium sekolah ataupun madrasah. Kegiatan ini berupa evaluasi keseluruhan yang komprehensif terhadap kinerja para teknisi dan laboran yang bertugas di laboratorium sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam pengelolaan alat, bahan, metode, dan sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat dalam kurun 1 tahun kerja. Kemudian selanjutnya itu adalah menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Nah, penerapan ini meliputi kegiatan yang pertama itu adalah mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana pendidikan, yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan laboratorium. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan dan menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium. Kemudian yang ketiga, menciptakan kewirausahaan, yaitu membuat metode kegiatan laboratorium dan bentuk eksperimen serta peningkatan kemampuan yang mengacu pada standar dunia usaha dan industri. Yang kedua kita akan melihat itu adalah teknisi laboratorium. Nah, kegiatan yang pengembangan kegiatan dalam laboratorium itu yaitu teknisi laboratorium. Yang pertama adalah merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah ataupun madrasah. Kemudian yang kedua, merencanakan kebutuhan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan katalog sebagai acuan dalam merencanakan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. Kemudian yang ketiga, membuat daftar bahan, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan di laboratorium. Kemudian yang keempat, merencanakan kebutuhan bahan dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan di laboratorium. Kemudian yang kelima yaitu merencanakan jadwal perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Kemudian selanjutnya itu adalah mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium sekolah ataupun madrasah. Kemudian menyiapkan kegiatan laboratorium. Kemudian merawat peralatan dan bahan yang ada di laboratorium sekolah ataupun madrasah. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah ataupun laboratorium madrasah. Selanjutnya, kegiatan pengembangan kegiatan yang ada di laboratorium itu berkaitan dengan laboran laboratorium. Kegiatannya itu adalah yang pertama, menginventarisasi bahan praktikum. Kemudian mencatat kegiatan praktikum. Kemudian merawat ruang laboratorium. Kemudian selanjutnya mengelola bahan dan peralatan laboratorium. Kemudian melayani kegiatan praktikum serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah ataupun di laboratorium madrasah. Nah, dalam dunia canggih sekarang ini yang penuh dengan teknologi, laboratorium juga ada kita kenal dengan laboratorium secara virtual. Kita akan coba melihat apa itu sebenarnya laboratorium virtual. Pada saat ini, para pendidik sudah mulai mendapatkan akses untuk menggunakan berbagai macam teknologi guna meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar.
komputer sebagai salah satu produk teknologi dinilai tepat digunakan sebagai alat bantu dalam pengajaran. Berbagai macam pendekatan instruksional yang dikemas dalam bentuk program pengajaran berbantuan komputer. Nah, seperti drill and practice, simulasi, tutorial, dan permainan bisa didapat melalui komputer. Nah, simulasi mengenai lingkungan nyata atau virtual reality yang dibuat oleh komputer dan pengguna dapat berinteraksi dengan hasil yang menampakkan isi dari kenyataan lingkungan disebut kenyataan virtual atau virtual reality. Nah, virtual reality merupakan suatu format interaksi manusia dan komputer di mana suatu lingkungan nyata atau khayal disimulasikan dan para pemakai dapat berhubungan dan menggerakkan dunia itu. Dalam dunia virtual yang paling berhasil, para pemakai merasakan bahwa mereka sungguh hadir dalam dunia yang disimulasikan dan bahwa pengalaman mereka dalam dunia virtual sebanding dengan apa yang akan mereka alami pada lingkungan sebenarnya. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sangat pesat, hendaknya sekolah menyikapinya dengan seksama agar apa yang dicita-citakan dalam perubahan paradigma pendidikan dapat segera terwujud. Kecenderungan yang telah dikembangkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah program e-learning. Secara sederhana, e-learning dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi atau internetnya dan multimedia, baik secara grafis, audio maupun video, sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar. Dengan menggunakan media dalam pengajaran dapat mempertinggi hasil belajar siswa yang dicapai. Sahabat-sahabat mahasiswa, e-learning semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. E-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Kata e-learning itu terdiri dari dua kata, yaitu e yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Sehingga e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik. Nah, jadi dalam pelaksanaannya e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer ataupun kombinasi dari ketiganya. Sahabat-sahabat mahasiswa, untuk dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati, ada 3 hal wajib yang harus dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu sederhana, personal, dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada. Dengan kemudahan pada panel yang disediakan akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu sendiri, sehingga waktu belajar peserta dapat diefisienkan untuk proses belajar itu sendiri dan bukan pada belajar menggunakan sistem e-learningnya. Laboratorium virtual biasanya didefinisikan sebagai tempat yang dilengkapi untuk eksperimen studi dalam ilmu pengetahuan atau untuk pengujian dan analisa
tempat memberikan kesempatan untuk bereksperimen, kemudian pengamatan atau praktek dalam bidang studi. Laboratorium virtual merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung sistem praktikum yang berjalan secara konvensional. Laboratorium virtual ini biasa disebut dengan virtual laboratory atau VLab. Dengan adanya virtual laboratory, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktikum, baik melalui atau tanpa akses internet, sehingga siswa tersebut tidak perlu hadir mengikuti praktikum di ruang laboratorium. Hal ini menjadi pembelajaran efektif karena siswa dapat belajar sendiri secara aktif tanpa bantuan instruktur ataupun sistem seperti sistem yang berjalan. Dengan format tampilan berbasis web, tentu membantu siswa untuk dapat mengikuti praktikum secara mandiri. Sahabat-sahabat mahasiswa, laboratorium virtual juga dapat memungkinkan akses jarak jauh terhadap instrumen pengukuran, kamera video, mikrofon, serangkaian listrik dan mekanik, reaksi kimia, percobaan biologi, dan lain sebagainya. Keragaman model dan struktur untuk laboratorium virtual adalah sangat luas dan bervariasi sesuai dengan sifat proyek yang diteliti, tujuan, dan teknologi yang terlibat. Baik sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, demikianlah pemaparan singkat saya tentang pengembangan kegiatan laboratorium. Semoga konten singkat ini mampu memberikan pemahaman awal kepada sahabat-sahabat semua untuk membuka cakrawala berpikir, untuk mengkaji lebih mendalam dan belajar lebih luas lagi tentang pengembangan kegiatan laboratorium. Harapan saya semoga konten singkat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada mahasiswa yang sedang belajar tentang manajemen laboratorium pendidikan, khususnya pada pertemuan ini tentang pengembangan kegiatan laboratorium, sehingga akan memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa semua lebih mendalam lagi, lebih menguasai lagi tentang pengembangan kegiatan laboratorium sekolah ataupun laboratorium madrasah. Saya Idris Indrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.